Hai guys, kembali lagi bersama gue. Semoga kalian tidak larut dalam kegalauan dan bisa melupakan si dia yang sudah hidup bahagia dengan yang lain. Mamam. Seperti pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film menarik, gelap, dan tragis berjudul Magic Mountain 2020. Bercerita tentang kegalauan seorang pria bucin yang melakukan hal ekstrim untuk move on. Penasaran dengan apa yang akan si pria lakukan? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lain. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria nolep bernama Lex yang sedang belajar nemplok guna melatih kekuatan tangannya, di mana Lex sedang latihan sebelum melakukan pendakian ke pegunungan Tatra di negara Slovenia. Kemudian scene beralih pada kewes cantik namun tepos bernama Hannah, di mana Hannah yang pulang bekerja sekilas melihat poster wajahnya di novel berjudul Silent of Sorrow. Di saat itu pula Lex terlihat membuntutinya. Hingga sesampainya di depan rumah Hannah, Lex yang gamon alias gagal move on langsung menghubungi Hannah dan mengajak mantannya ini untuk ketemuan di O'John's Bar. Terlebih kali ini ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mendengar hal itu, Hannah yang merasa iba langsung menyanggupinya. Singkat waktu, Lex langsung memberikan novel Silent of Sorrow karangannya. Ternyata Lex merupakan seorang pengarang terkenal yang sempat disejajarkan dengan pembuat komik bajak laut Mang Odading. Hingga di tengah kecanggungan, Hannah menanyakan tentang nasib karakter Emily yang ada di sequel novel itu. Terlebih ia merasa karakter Emily di novel itu sangat mirip dengan Hannah sendiri. Lantas Lex mengungkapkan jika novel Silent of Sorrow merupakan cerita terakhir dari karakter Emily. Kemudian Lex yang gagal move on setelah diputuskan Hannah mengajak mantannya ini healing mendaki gunung untuk terakhir kalinya, di mana Lex meminta Hannah memberinya kesempatan untuk mengucap perpisahan agar dirinya bisa melupakan semua tentang Hannah. Lex pun menambahkan jika setelah pendakian ia tidak akan mengganggu dan mengusik kehidupan Hannah lagi untuk selamanya, dan Hannah bisa bebas melakukan apa saja. Meski Hannah males, namun selama ini ia merasa terganggu dengan keposesifan Lex. Ia pun berharap ini merupakan cara untuk terbebas dari mantannya ini. Hingga di keesokan harinya sebelum berangkat, Lex terlihat menghapus semua yang ia tulis tentang Hannah. Singkat cerita, sebelum melakukan pendakian, Lex dan Hannah terlihat sampai di rumah warga yang dijadikan base camp pendakian. Di saat itu pula, dengan tatapan kosong, Lex terlihat melambaikan tangannya pada Hannah meski Hannah tidak mengetahuinya. Aneh sekali. Singkat waktu, saat guide jabrik bernama Wojtek datang, ia langsung mengajak Lex dan Hannah pergi melihat fasilitas yang ada di rumahnya. There's a bathroom. Let's go to the living room. Wow. I'll be in a second with you. Saat Wojtek pergi menyiapkan kamar, Hannah merasa jika Wojtek menganggap mereka merupakan pasangan pengantin yang sedang berbulan madu. Ia pun meminta Lex untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Akan tetapi Lex yang merasa nggak penting terlihat bodoh amat. Malahan ia menggoda Hannah jika Hannah tertarik pada Wojtek, ia akan membantunya PDKT. Kemudian saat Wojtek memberitahu jika kamar mereka telah siap, Lex yang akan pergi ke kamar merasa panas dada saat melihat Hannah yang caper. Hingga sesampainya di kamar, Lex yang takut kelepasan setan berusaha menjauhkan ranjang Hannah. Di saat itu pula, Wojtek yang mendengar suara ranjang digeser terlihat canggung. Ia pun sadar jika Lex dan Hannah bukanlah suami istri. Di malam harinya, sambil menikmati minuman oleng, Wojtek yang memberi arahan pada Lex dan Hannah meminta mereka berhati-hati. Terlebih pegunungan yang akan mereka daki merupakan jalur yang ekstrim. Lantas Wojtek yang akan mengantar menggunakan helikopter berkata jika ia hanya bisa memandu mereka ke titik pendakian yang berada di sebuah goa, di mana setelah Lex dan Hannah sampai di puncak, Wojtek akan menjemput mereka menggunakan helikopter. Here, in euros as you asked. Oh please, I would like you to count it. Setelah menyelesaikan pembayaran, Hannah dan Wojtek memutuskan untuk segera beristirahat. Sementara dengan tatapan kosong lagi, Lex yang mumet terlihat menghabiskan minuman olengnya sendirian.
Hingga sesaat kemudian, Lex yang akan tidur pun kaget saat Hannah terbangun dan bertanya, "Apakah kamu sudah move on?" Ik dacht, Singkat cerita, setelah mendarat dan jauh berjalan ceker, Hannah dan Lex terlihat beristirahat di bawah pohon meski dikerubungi banyak nyamuk hutan. Di tengah perbincangan, Lex tiba-tiba bertanya tentang apa yang manusia alami setelah kematian, apakah pergi ke alam barzah atau mengalami reinkarnasi. Namun jika reinkarnasi benar terjadi, ia berharap tidak dilahirkan kembali. Terlebih ia tidak ingin mengalami penderitaan cinta berulang seperti Paduka Bagong Cupatkai. Mendengar hal itu, Hannah langsung mengalihkan pembicaraannya dengan berusaha menebak apa yang Emily alami di akhir novel Silent of Sorrow, di mana Hannah yakin Emily akan bahagia dengan pasangannya dan memiliki banyak anak. Namun di saat itu pula dengan santuinya Lex mengungkapkan jika Emily akan tewas secara mengenaskan di akhir cerita. Mendengar hal itu sontak membuat Hannah panik, terlebih ia menyadari karakter Emily yang Lex ciptakan terinspirasi darinya. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, Lex kembali panas dada saat melihat kedekatan Hannah dan Wojtek yang semakin akrab. Sesaat kemudian, Lex berusaha menutupi kekesalannya dengan terus mengajak Hannah berbincang. Tapi tiba-tiba, melihat Lex yang melongo sebelum memberi bantuan, sontak membuat Hannah curiga jika Lex berusaha mencelakainya. Di tengah perjalanan, Hannah pun semakin tidak enak hati dan ingin rasanya menghentikan pendakian. Singkat cerita, saat mereka beristirahat, Lex pun menghampiri Wojtek untuk meminta selinting bako cap wayang. Lantas sambil nyebat, Wojtek yang melihat kecantikan Hannah berkata jika Hannah adalah wanita yang lumayan menarik untuknya. Di tengah rasa kesal, tiba-tiba Hannah memanggil Wojtek. Takut mantannya ini Gabrut Lestari, Lex bergegas mengikutinya. Rupanya Hannah hanya meminta Wojtek menghabisi rubah yang sekarat. Lantas karena hari semakin sore, Wojtek mengajak Lex dan Hannah untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, sesampainya di Goa Checkpoint atau titik akhir Wojtek menemani kliennya, ia yang akan menunggu di helikopter meminta Lex dan Hannah untuk berhati-hati. Saat hari mulai poek, Lex dan Hannah terlihat sibuk mencari suluh untuk membuat api unggun. Hingga saat malam tiba, Hannah terlihat was-was, terlebih ia merasa Lex akan melakukan sesuatu pada dirinya. Namun sesaat kemudian, Hannah sedikit merasa lega saat melihat api unggun yang Wojtek nyalakan. Rupanya Wojtek yang kemalaman memutuskan untuk ngecamp dulu dan melanjutkan perjalanan pulang esok hari. Menyadari hal itu, Hannah meminta izin pada Lex untuk menyapa Wojtek. Hello, Hannah.
Di tengah keheranan, Wojtek bertanya kenapa Hannah begitu resah saat dekat dengan Lex. Lantas sambil melemparkan buku karangan Lex ke api, Hannah berkata jika Lex bukan siapa-siapa, di mana pendakian ini terpaksa ia lakukan agar Lex yang posesif tidak mengusik kehidupannya lagi. Mendengar hal itu, Wojtek yang tidak ingin hal buruk terjadi pada kliennya langsung memberikan peluit dan meminta Hannah untuk meniupnya jika terjadi sesuatu. Tak cuma itu, Wojtek akan menunda kepulangannya dan mengikuti Hannah dari belakang. Mendengar hal itu, sontak membuat Hannah merasa lega dan berterima kasih pada kebaikan Wojtek. Di pagi buta yang dingin, Lex yang tanpa baju terlihat mendekati bekas api unggun Wojtek. Ia pun kesal saat buku karangannya dibakar. Dan kini, Lex merasa jika Wojtek masih belum pulang. Dengan tingkah aneh Mbak ODGJ, Lex mencari keberadaan Wojtek. Di saat itu pula, Wojtek yang panik berusaha sembunyi. Apakah Wojtek baik-baik saja? Singkat cerita, saat Hannah terbangun, Lex terlihat memberikan seikat bunga ruyuk pada Hannah sebagai kejutan. Meskipun curiga dengan gelagat Lex yang aneh, Hannah pun pura-pura senang saja. Sebelum memasuki goa, Hannah terlihat celingak-celinguk mencari keberadaan Wojtek. Di tengah suasana goa yang poek, Hannah yang mulai panik memutuskan untuk keluar goa dan mencari Wojtek. Saat Hannah pergi meninggalkannya, Lex semakin terlihat seperti ODGJ. Di saat itu pula, Hannah pun heran dengan Wojtek yang tak kunjung menjawab panggilannya. Wojtek! Singkat waktu, Hannah yang kebingungan tak memiliki pilihan lain selain mempercayakan diri pada Lex. Di mana mau pulang pun ia tidak bisa sendiri, sedangkan sesuai kesepakatan, penjemputan akan Wojtek lakukan di puncak gunung menggunakan helikopter. Sekeluarnya dari goa, akhirnya Hannah sampai di lereng gunung berbatu yang begitu luas dan sunyi. Di tengah rasa lelah, ia pun berusaha mencari Lex yang entah kemana. Lex! 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 Tapi di saat itu pula, Lex yang bersembunyi di balik batu seakan sengaja membiarkan Hannah kebingungan. Singkat cerita, setelah jauh berjalan ceker, Hannah akhirnya sampai di genangan gletser dan menemukan keberadaan Lex yang sedang nyantui. Hannah pun merasa konyol dengan pikirannya sendiri antara suuzon dan overthinking, atau memang Lex berniat membuatnya kesasar. Lalu tanpa sepatah kata pun, Lex yang merasa kecewa bergegas melanjutkan pendakian.
Meski Hana hampir tertimpa batu besar, Lex terlihat tidak peduli dan cuek bebek. Hingga saat trek pendakian semakin curam, Lex dan Hana terlihat mempersiapkan tali untuk memanjat tebing-tebing curam. Kemudian, Lex membuang kempis Hana yang tergantung dengan alasan agar tidak menghambat pendakian. Di saat itu pula, Hana pun heran dari mana Lex mendapatkan pisau Wojtek. Lex pun mengungkapkan jika pisau ini Wojtek berikan padanya untuk berjaga-jaga. Di tengah rasa was-was, Hana diajak Lex untuk melanjutkan pendakian. Di tengah jurang tebing yang curam, Lex berniat pergi duluan untuk menambatkan tali dan menarik Hana dari atas. Lex! Hey! My God! Sontak Hana pun syok parah saat Lex memotong talinya. Padahal kini ia berada di tengah-tengah tebing yang begitu curam. Lex! 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 Saat Hana berteriak meminta bantuan, Lex tidak menggubris hal tersebut dan bergegas melanjutkan pendakian. Hingga beberapa saat kemudian, Hana yang tidak ingin mati seperti tokek memberanikan diri untuk memanjat tanpa tali pengaman dari atas. Setibanya di atas tebing, Hana pun panik saat melihat Lex sudah berada di sisi lain jurang sambil membawa semua tali yang ada. Di saat itu pula, Lex terlihat melambaikan tangan. Bagaikan sape Spiderman, Hana hanya bisa melongo saat melihat Lex memanjat tebing dengan tangan kosong dan tanpa pengaman. My God! Rupanya inilah pendakian terakhir yang Lex rencanakan dengan matang, di mana Hana dipaksa untuk melihat kematiannya. Dan kini, karena Hana tidak punya tali temali untuk turun gunung, juga air yang sudah dibuang, ia pun harus mati secara perlahan di puncak gunung sendirian. Itu semua sebagai bagian dari obsesi Lex yang tidak ingin Hana dimiliki oleh siapapun selain dirinya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mencengangkan sekali bukan? Pendakian gunung yang Lex rencanakan sebagai acara perpisahan benar-benar menjadi perpisahan. Lalu bagaimana nasib Wojtek bang? Sudah jelas Wojtek mati dihabisi Lex meski tidak diperlihatkan. Dilihat dari pisau milik Wojtek yang ia dapatkan. Tak cuman itu, Lex sudah merencanakan segalanya supaya Hana menyaksikan kematiannya. Apalagi botol minumannya sudah ia buang, tali temali sudah ia bawa ke sisi lain jurang, dan dengan obsesi Lex yang tidak ingin Hana dimiliki
siapapun. Hannah akan terjebak sendirian di atas puncak berbatu dan tidak ada yang akan menjemputnya karena Wojtek sudah mokad. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan mungkin segini saja review dan pembahasan film Magic Mountain 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik.